Halo, Assalamualaikum. Belajar bersama lagi yuk. Apa kabar adik-adik kelas 6 semua? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 5, Wirausaha, muatan SPDP, materi reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Lalu, apa fungsi reklame? Fungsi dari reklame antara lain: 1. Memberikan informasi secara jelas, singkat, dan padat kepada pembaca. 2. Memperkenalkan barang atau jasa kepada calon konsumen. 3. Mengajak untuk menggunakan barang atau jasa kepada calon konsumen. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai informasi yang disampaikan dalam reklame. Lalu, bagaimana ciri-ciri reklame? Reklame biasanya menggunakan gambar dan warna yang menarik. Gambar pada reklame biasanya berukuran besar dengan warna yang mencolok. Gambar juga disesuaikan dengan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, reklame cenderung menggunakan kalimat singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Karena biasanya reklame dipasang di pinggir jalan. Jadi, jika teksnya terlalu panjang, mungkin sulit untuk mencerna informasinya secara sekilas. Ciri selanjutnya, sebuah reklame harus memuat informasi yang jujur. Informasi pada suatu reklame harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meskipun bersifat menawarkan, namun harus memberikan informasi yang jujur kepada calon konsumen. Ciri selanjutnya, reklame dilakukan berulang-ulang. Maksudnya, untuk menarik perhatian masyarakat, reklame tidak boleh dipasang hanya sekali saja, karena akan mengurangi jangkauan mereka untuk mengetahui produk ataupun jasa yang ditawarkan. Jadi, reklame harus dipasang berulang kali. Jenis reklame ditinjau dari tujuannya. Antara lain, terdapat reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kebutuhan bisnis. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, amati contoh berikut. Ini merupakan contoh reklame komersial. Kedua, reklame non-komersial adalah reklame yang bertujuan untuk mengajak, menghimbau, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini merupakan contoh reklame non-komersial, biasanya berupa layanan masyarakat seperti menghimbau, ajakan, ataupun untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, jenis reklame ditinjau dari sifatnya. 1. Reklame peringatan. 2. Reklame ajakan. 3. Reklame penerangan atau penjelasan. Reklame peringatan biasanya ditujukan untuk memberikan peringatan atau mengingatkan masyarakat luas. Contohnya, reklame berisi tata tertib lalu lintas atau reklame himbauan untuk membayar pajak. Reklame ajakan bersifat untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti sesuai isi reklame. Contohnya, reklame berisi ajakan memakai masker. Reklame penerangan atau penjelasan
ditujukan untuk memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat tentang sesuatu. Contohnya, reklame tentang penjelasan suatu penyakit. Jenis reklame ditinjau dari jenis medianya. 1. Reklame visual. Contohnya yang dapat diterima oleh indera penglihatan. 2. Reklame audio. Contohnya berupa rekaman suara. 3. Reklame audiovisual. Contohnya yang dapat dilihat dan didengar secara bersamaan. Lalu, bagaimana contoh reklame? Nah, perhatikan contoh-contoh reklame berikut. Ada spanduk, yaitu reklame yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas dengan media kain atau sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis. Nah, perhatikan contoh reklame spanduk berikut. Selanjutnya ada baliho, adalah contoh reklame yang berisi gambar dan tulisan menarik serta informatif dalam ukuran besar. Biasanya, baliho ditempatkan pada tiang yang besar, kuat, dan semi permanen dengan lokasi yang strategis. Nah, perhatikan, ini merupakan contoh dari baliho. Selanjutnya ada billboard. Billboard ini mirip seperti baliho, namun billboard biasanya ukurannya lebih besar dan konstruksinya permanen, terbuat dari tiang-tiang besi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari billboard. Selanjutnya ada banner. Banner merupakan jenis reklame mirip seperti baliho, namun ukurannya lebih kecil, ditempatkan di dalam ataupun di luar ruangan dengan bantuan penyangga. Berikut ini contoh dari banner. Selanjutnya ada poster. Nah, poster merupakan jenis reklame yang dicetak pada selembaran kertas yang memuat tulisan dan gambar agar menarik perhatian pembaca. Nah, ini merupakan contoh poster. Poster biasanya berukuran kecil dan ditempelkan di dinding ataupun di papan pengumuman. Selanjutnya ada brosur. Brosur merupakan jenis reklame berupa selembar kertas dan dibagi menjadi beberapa halaman. Nah, perhatikan ini merupakan contoh dari brosur. Contoh reklame selanjutnya ada leaflet. Leaflet adalah jenis reklame yang berukuran lebih kecil dari brosur. Bentuknya berupa selembar kertas yang disajikan secara berlipat-lipat. Nah, ini merupakan contoh dari leaflet. Berbeda dari brosur, leaflet biasanya pada satu lembar kertas dilipat menjadi beberapa bagian dalam penyajiannya. Selanjutnya ada booklet. Nah, booklet merupakan jenis reklame berupa buku kecil dan tipis yang berisi informasi berupa tulisan dan gambar. Nah, ini merupakan contoh dari booklet. Booklet biasanya mirip seperti buku katalog yang berisi informasi ataupun gambar. Contoh reklame selanjutnya ada logo. Logo merupakan lambang, simbol, ataupun tanda yang mengandung makna dan dijadikan identitas dari suatu organisasi, perusahaan, ataupun individu. Ini merupakan jenis logo dari beberapa sosial media. Tentunya kalian pasti mengetahui jenis sosial media apa dari logo-logo tersebut. Logo biasanya digunakan sebagai identitas. Oleh karena itu, logo dirancang sedemikian rupa agar mudah diingat, berkesan,
Sederhana namun unik dan tahan lama. Artinya, tidak terlalu cepat mengalami perubahan. Contoh reklame selanjutnya ada embalase. Embalase merupakan reklame visual yang terdapat pada kemasan suatu produk. Berikut ini merupakan contoh embalase. Suatu produk biasanya memiliki kemasan. Selain digunakan sebagai pembungkus maupun pelindung dari produk, kemasan juga digunakan sebagai media promosi. Tentu, suatu produk yang dibungkus dengan kemasan yang seadanya terlihat tidak menarik, berbeda dengan kemasan yang didesain dengan tulisan maupun gambar-gambar sebagai daya tarik dan pemberitahuan konsumen. Tentu masih banyak contoh-contoh reklame lainnya. Kalian bisa mencari tahu secara mandiri contoh-contoh yang lain. Lalu, bagaimana cara membuat reklame? Nah, adik-adik kelas 6 semua, kali ini kita akan mencoba membuat reklame poster pameran. Simak video ini terus untuk membuat poster pameran. Sekarang, ayo kita berkreasi bersama dan simak videonya terus ya. Siapkan alat dan bahan seperti kertas, krayon atau pensil warna, penggaris, pensil, penghapus, dan spidol. Pertama-tama kita gambar garis mendatar dari tepi atas halaman kertas sekitar 6 cm ataupun lebih. Kemudian gambar juga garis mendatar sekitar 6 cm atau lebih dari bawah kertas gambar kalian. Setelah itu, buatlah sketsa judul poster kalian. Gunakan pensil dengan tipis agar nantinya mudah dihapus. Kemudian, buatlah sketsa informasi tambahan mengenai waktu ataupun tempat pelaksanaan pameran. Selanjutnya, buatlah gambar yang menarik untuk melengkapi poster kalian. Setelah gambar yang kalian buat sudah selesai, selanjutnya warnailah poster kalian menggunakan warna-warna yang sesuai agar tampilannya menjadi lebih menarik. Kalian bisa menggunakan spidol untuk mempertajam gambar yang kalian buat. Nah, seperti itulah cara membuat poster pameran. Sekarang kreasikan bersama teman-teman sekelompokmu untuk membuat poster pameran. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya.